Ini. Ini Rahmat. Di depan sini. Baik, saya langsung buka ya. Nanti biar enggak kelamaan. Kayak banyak teman yang masih kehujanan. Terutama teman baru kalian yang dari Somalia. Katanya mau ke sini. Aku tadi malam jam 11 di WA Bu Vivi, malam-malam WA sama tadi tidur. Gak tahu nanti diajak kumpul bareng main di kampung kalian, diajak. Nanti siapa tahu tukar pelajar kalian ke sana. Nggak ada. Oke. Saya langsung buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk jamnya Pak Iri, walaupun nanti telat pun kita upload di YouTube buat ulasannya. Mungkin dari kemarin yang tugasnya ada problem siapa? Problemnya di mana? Oke. Waalaikumsalam. Oh, ini. Oke, ya. You're welcome. Oke. Black, belakang. Oh, di situ enggak apa-apa. Pak, ini enggak kedinginan, Pak. Buat 17, Pak. Ini toh. Ini. Kak, apa yang wali dhewe ya? Gak omong, Kak, gak omong. Oke. Oke. Ya, gak apa-apa hujan. Dua puluh. Baik, saya kemarin tugasnya yang ada error siapa? Errornya bisa jalan atau yang masih yang kemarin ada yang blank nggak jalan, error. Ada titik-titiknya itu errornya di mana? Salah tulis. Kemarin teman kalian ya juga ada yang salah di itunya. Buat yang belum ada yang error nanti bisa segera cari permasalahannya kan sekarang kan udah ada ChatGPT. Bisa dicoba permasalahannya saya di mana.
Mungkin dari kalian mungkin yang fase di programmer nanti dipakainya itu apa ChatGPT bisa. Tapi kalau nggak pada minat di program mungkin di editing. Ini di sini ada yang apa? Kemarin Pak Heri bilang mau apa? Rencana main FB Pro. Yang punya Facebook di gas nanti pada main itu. Tapi kelihatan kalian tak suruh YouTube itu apa biar YouTube kalian ada isinya. Nggak ada penontonnya, Pak. Lah makanya di apa editing terus diupload nggak apa-apa walaupun itu nggak berfaedah nggak apa-apa. Soalnya kan nanti apa kalian kalau melamar kerja foto kalian kan diperlihatkan akun YouTube-nya. Iya kan? YouTube kalian itu udah sampai mana? Soalnya dari kemarin itu saya usul ke Bu Vivi itu katanya udah jago editing semua. Jadinya nggak ada kurikulum editing video. Kemarin tak usulin di apa? Masukin kurikulum desain. Itu kemarin masih ditawar sama Bu Vivi. Terus tak usulin editing itu ya ini nanti kayak ini dashboard profesional. Mungkin nanti PKM-nya pada ikut PKM enggak ya? Kayak apa? BEM enggak ya? Belum BEM Bistik belum ya? Mungkin nanti apa kalau Pak Heri dikasih jalan mungkin tak apa bikin komunitas apa sosmed. Mungkin kalian mau ngegas di Facebook, YouTube atau yang lain. Terus nanti kalian apa bisa promosi ke mana-mana untuk apa memberikan jasa untuk apa dari mana bakat kalian mengegas sosial media saat ini sudah sampai mana. Kelihatannya tak kira apa kalian dulu apa ikut bisnis digital udah punya apa suka main TikTok apa Facebook. Suka scroll. Bisa ya semester depan kalau misal Pak Heri dikasih apa diajuin sama Bu Vivi nanti PKM-nya dihidupin. Mungkin kalau weekend hari Sabtu mungkin nanti tak kasih kelas apa editing atau apa gitu nanti. Soalnya kemarin itu Pak Heri coba iseng-iseng upload di YouTube itu padahal itu backsound-nya itu dari luar. Enggak saya masukin di itu kedeteksi hak cipta dari luar loh ya, bukan dari kalau CapCut kan ditambahin apa background sendiri otomatis MP3 itu kemarin cuma ngerekam di apa di luar itu apa hidupin apa lagu kan kayak di mall itu kan ada hidupin lagu tak rekam, tak upload, malah kena hak cipta. Nah, berarti kan itu berarti kalian nanti juga perlu ada kayak bikin mixing suara juga. Sebenarnya mau tak ajuin itu kemarin sama Bu Vivi kayak mixing apa lagu suara TikTok itu kan kalau kalian pakai punyanya orang itu kan katanya kena hak cipta kan. Mungkin nanti bikin apa lirik lagu apa backsound sendiri ada apa Waalaikumsalam. Oke
Yang penting nanti diusahakan yang belum punya laptop atau jangan PC. Kalau PC bawa mesin berat. Bawa laptop apa? Kalau mau request HP ya boleh. Laptop nanti apa? Semester depan kita hidupin PKM-nya. Soalnya kemarin itu di sini auto ekstra itu powernya itu belum ada, power yang mengajar untuk ekstra itu nggak ada. Oke, hari ini tentang oke. Mungkin dari kemarin yang udah bisa bikin kalkulator yang udah jalan mungkin udah dicoba pakai if else mungkin kalian caranya mempelajari kenapa kok harus pakai if else. Kalau di Excel kan buat mengendalikan suatu tindakan, apabila seandainya ada sesuatu yang diinput itu nanti larinya kemana, itu pakainya if else. Struktur dalam percabangan dalam program itu dasarnya itu if else. Oke, tujuan pembelajarannya kali ini itu memahami konsep dasar struktur percabangan dalam pemrograman, mampu menggunakan perintah if, elif, dan else untuk mengontrol alur program. Selanjutnya menerapkan percabangan dalam penyelesaian masalah sederhana. Kalau di Python itu ini ada elif. Tapi kalau yang program lain itu cukup ada if else, ada if else, beda lagi. Terus kalau di Excel itu kan if else aja. Atau if baru nanti dalam kurung lagi. Kalau di Python itu adanya elif. Oke. Pengenalan struktur percabangan. Mungkin kalian secara definisi itu struktur percabangan itu adalah untuk membuat keputusan dalam program di mana berdasarkan kondisi tertentu. Fungsinya itu memungkinkan program menjalankan blok kode tertentu hanya jika kondisi terpenuhi. Contohnya kalau dalam kehidupan nyata itu seperti ini. Kalian bawa payung hari ini? Enggak. Padahal kan hujan. Terabas. Adakah yang bawa payung? Ada. Berarti ini logika yang dilanggar dari mahasiswa. Kalau pakai montar kayunya bisa. Oke, itu sebuah istilahnya aja, itu seperti itu. Ketika hujan harusnya pakai payung atau jas hujan supaya bisa berangkat. Jika tidak, biasanya pada nggak bawa payung. Oke, ini penjelasan dari fungsi if, elif, dan else. Di mana if itu digunakan yang untuk mengecek satu kondisi, sebuah kondisi yang pertama, ketika itu istilahnya itu cuma seandainya benar sama salah aja, benar sama salah. Tapi kita kan nggak tahu percabangannya itu kan ada banyak, makanya diperlukan adanya namanya elif, digunakan untuk mengecek kondisi tambahan jika if sebelumnya salah. If sebelumnya salah. Lanjutnya kalau di Python enak, ketika yang lainnya itu tidak terpenuhi langsung dikasih else.
saja. Digunakan untuk menangani semua kasus lain yang tidak memenuhi kondisi sebelumnya. Nih, contoh sintaknya itu seperti ini. If kondisinya apa? Selanjutnya ini isinya itu jika benar kalian isi akan mendapatkan apa? Selanjutnya kondisi lain. Biasanya kan tiap orang kan ada opsional lain. Ketika saya jajan di buka bersama, saya akan memilih ini soto, terus nanti bakso. Selanjutnya yang lainnya apa? Terserah. Biasanya kan kalau cewek kan terserah. Itu biasanya itu. Kalau ini elifnya itu bisa banyak. If, elif. Kemarin elifnya di yang kalkulator ada berapa? Ada banyak ya. Terus yang opsional tidak ada 0, kalau dibagi 0 itu kan kenapa kok 0 itu seandainya kalian input 0 itu yang kondisionalnya itu tidak boleh dijumlahkan 0 itu nanti hasilnya bagaimana kalau else nya itu dihilangin, hasilnya mungkin bisa aja errornya banyak, makanya dihalangi pakai itu. Oke, ada yang ditanyakan tentang percabangan? Kalau dasar pemrogramannya pakai bahasa Python itu lebih simpel. Kalau kemarin itu kelas kalian semester kemarin itu pakainya C itu agak lebih ribet lagi. Nanti di akhir nanti tak coba searching di Jobstreet, mungkin kebutuhan programmer Python itu sampai mana, berapa banyak perusahaan yang butuh jago Python, nanti gajinya itu berapa, mungkin nanti dari kalian lebih semangat lagi belajar. Kalau di x.com itu juga ada banyak yang nge-share kurs banyak. Nanti di akhir pun juga ada menampilkan analis data pakai di Scrap. Oke, udah tentang dasarnya elif. Oke, ini contoh sederhananya itu seperti ini. Menentukan apakah sebuah angka itu positif, negatif atau nol. Nih, tulisannya itu ketika angka saya kasih 10, selanjutnya if pertama itu angka sama lebih besar dari 0, langsung itu print angka positif. Ini langsung nanti kalau seandainya ini di input 10 itu nanti larinya kemana? Ini ke sini. Apakah benar? Itu pakainya itu prosedural. Prosedural itu dari dia proses dari program perintah yang pertama, lanjutnya ke perintah selanjutnya. Ketika if itu perintah pertama itu benar, berarti ini sudah stop, langsung ininya enggak dilanjutkan. Kalau ini seandainya ini negatif 10, lari ke sini. Apakah angkanya negatif 10 itu lebih besar dari 0? Enggak, salah, jadi langsung ke bawah, elif. Angka kurang dari 0, apakah benar? Ya, nanti ini langsung stop, ambil ke sini, ini enggak diproses, yang bawah enggak diproses. Kecuali kalau kalian input 0, nanti ini langsung ke bawahnya langsung. Ada 3 kemungkinan. Tadi yang error mau dicoba ini? Ya coba.
Coba di input. Ada yang mau penasaran? Coba misalnya dia Angka negatif. Anjay. Bisa TV. Oh ya, lebih dari 0, kurang dari 0. Bagaimana angka ini? Nah, ini angka Ada? Mau dicoba? Sudah? Hasilnya? Angka positif, error. Yang tadi yang kemarin PR-nya masih error, bisa dicoba. Yang kemarin Mbak E yang aplikasinya error udah bisa? kadang bisa kadang enggak. Bisa, kadang enggak. Iya. Blank gitu. Kemarin bisa. Kalau mau uji coba editnya ditambahin lagi. Mungkin lebih dari 10 itu bulangan apa? Ya, Mbak Eri Pak udah berhasil. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, ini aturan penulisannya itu sebagai berikut. Ini ya. Dimana untuk identitasnya itu biasanya 4 spasi atau tab. Ini ya.
untuk blok kode di dalam if, elif, dan else. Kondisi harus menghasilkan nilai true atau false. Kayak tadi, true atau false. Apabila diproses if itu diproses itu hasilnya benar atau salah. Kalau salah nanti proses ke bawahnya lagi. Terus bawahnya lagi. Terus yang terakhir itu di kondisi else. Else itu yang apabila yang di atas tidak memenuhi semua. Coba kalau if tapi else-nya dihilangin tadi. Hasilnya bagaimana? Langsung dihilangin. Nah, terus nanti angkanya diganti 0. Oh, coba gitu, Pak. Berarti nol semua Pak. Program finish doang, Pak. Nggak ada tulisan apa-apa. Blank. Iya. Oh, Tidak error tapi kosongan aja. kosongan aja. Angkanya kamu ganti sama dengan 0. Iya. Oh. Ya, Kalau di iPhone itu aplikasinya apa ya, Pak? iPhone. Android ada enggak? Atau Python sembarang itu enggak ada? App Store. Python coding editor expert. Yang paling atas itu ini. Install application. Nanti sambil dibantu coba nanti apa sambil berjalan. Oke. Itunya. Operator pembandingnya itu ada lebih besar, lebih kecil. Terus kalau sama dengan itu sama dengannya 2. Sama dengannya 2. Kalau tidak sama dengan itu pentung sama-sama dengan apa? Tanda seru. Tanda seru apa tanda pentung? Kalau lebih besar sama dengan, lebih kurang sama dengan itu caploknya dulu baru sama dengan. Tergantung nanti yang dicaplok yang mana. Itu seperti itu, bahasanya itu seperti itu. Kalau di Excel juga seperti itu kan, caploknya dulu baru sama dengan. Oke. Terus ini untuk percabangan yang menjorok. Menjoroknya lagi. Dimana ini bahasanya itu seperti ini. Ketika nilainya itu 85, kriteria yang pertama itu ketika di atas 60 itu artinya itu lulus. Lulus. Selanjutnya ketika sudah lulus itu nanti nilainya itu
masuk ke kategori apa? Ketika lebih dari 80 itu dengan pujian. Ya. Seandainya ini di inputnya itu 70, mungkin yang keluar itu lulus aja apa dengan lulus pujian? Lulus aja. Lulus saja. Apabila di input 85 Dengan ujian. lulus Lulus dengan ujian. ujian. Tuh. Kalau ini di bawahnya ini juga if terus bawahnya itu mau ditambahin itu kan biasa, mungkin ditambah dengan pujian terus bawahnya biasa terus cukup dan lain-lain. Itu bisa, tinggal di bawahnya ini kalian kasih if elif, ini elif biasa, ini elif nilai lebih dari 70 60 70 mungkin biasa saja. Lanjutnya itu lebih dari 60, di bawahnya lagi elif cukup. Sebenarnya setelah itu yang lainnya enggak memenuhi, angkanya ini enggak memenuhi, nanti larinya ke else, tidak lulus. Ini hasilnya ini. Oh tadi benar, ini udah tak kasih outputnya ya, ini lulus dengan pujian. Ini yang masih tadi yang iPhone udah bisa? Udah. Sebentar. Kedinginan. Pas ini Pak. Kok tadi ada yang menggigil? Ya, Pak. Masih mendung. Nanti ada jam lagi. Zoom. Udah? Ya itu nak di atas 80. Nah, alasannya oh oh ya ya bisa Pak, bisa. Bisa? Bisa Pak. Mau di modif ya boleh. Modif mungkin kalian ubah jadi apa gitu boleh. Ingat, kalau kita belajar itu pakai metode ATM. Amati, tiru, modifikasi. ATM Atletico. Bisa.
Kalau di kerja letak apa? Terus pasti. Tak boleh. Udah? Nah, ini mungkin ada latihan soal Jika umur 18 tambah buat program untuk menentukan apakah seseorang itu boleh masuk klub berdasarkan umur. Jika umur lebih dari 18, tampilkan selamat datang. Jika umur kurang dari 18, tampilkan maaf Anda belum cukup umur. Kita uji coba. Ini ya. Mungkin kalau yang pakai PC bisa pakai ini. Masuk klub. Anggap saja ini membuka situs dewasa. Program membuka situs dewasa. Apa? Kelihatan? Ayo. Coba latihan. Kalian bisa ndak? Mau pakai inputan? Boleh. Mau pakai variabel juga boleh. Variabel itu apa? Yang tadi angka sama dengan 10. Itu angkanya itu variabel. Tapi variabelnya dibuat inputan juga bisa. Caranya kemarin yang pakai kalkulator itu ganti aja umur sama dengan input dalam kurung in dalam kurung ada petik 2 masukkan umur kamu titik 2 kurung-kurung. Terus nanti yang bawahnya itu baru logikanya. If umur kurang dari lebih besar dari sama dengan, lebih besar sama dengan, tulisannya caploknya dulu baru sama dengan 18 titik 2 bawahnya itu print else-nya boleh pakai yang itu langsung yang 18 tidak. Kalau mau pakai elip juga boleh. Ini freeze bisa enggak ya? ChatGPT ya. Seseorang boleh masuk klub berdasarkan umur. Oke, salah.
umur Kalau sama dengannya. Iklannya yang nomor 18 itu loh, loh, kita. Semua tak, terus paspor. Jujur Elsa. Elip boleh, Elsa boleh. Boleh Pak, dulunya Pak. Elip itu kalau misal lebih banyak. Kalau elip Elsa itu berarti keputusan terakhir. Oh, keputusan terakhir. Kalau Elsa itu apa Kak isinya? Isinya apa? Elsa titik 2 bawahnya itu print. Maaf Anda belum cukup. Maaf ada belum cukup. Tapi tanpa gak usah pakai kurang dari 18. Soal Maaf Anda belum cukup. iya. Elsa Itu sama Julian langsung bawahnya print. Maaf ada belum cukup umur. Iya. Pakai iya. Pakai nilai apa? Nah, anjay bisa. Tanpa sama dengan boleh. Tanpa sama dengan. Baru bisa. Oh, 9 mencukup umur. Terus balik lagi 18. Oke, selamat datang. Gimana tadi? Udah? Coba ya di sini ya. Kita coba ya. Pertama, ketik umur bagi variabel, terus nanti ini integer. Mau pakai inputan apa langsung otomatis? Inputan, nah input ini integer input. Berapa umur kamu? Kelihatan? Berapa umur kamu? Enter. If umur no. Susah. Kasih. Iya. umur lebih dari sama dengan, kalau lebih rapi pakai spasi, kalau enggak ya enggak usah. 18 print selamat datang, enter. Balik lagi, mau pakai Elsa boleh, Elip boleh. Coba pakai Elip ya. Elip umur kurang dari 18.2 print belum cukup
umur. Kata-katanya gitu, gak iso. Nih, Lagi ini ya, dijalankan. Nah, ini keluar. Berapa umur kamu? 17. Enter. Error apa ini? Oh, ini apa? Lupa ini apa? Ini besar kecil. Ini harusnya kecil. Nah, ini 17. Belum cukup umur. Oke, berat jalan. Ada yang sama persis? Iya. Ini diganti. Kalau pakai Jupyter enaknya ini, Pak. Setiap teks ini bisa diedit. Misal ini Warna-warnanya itu Pak. mau pakai Elsa ya. Elsa. Kalau ada belum cukup lebih kan udah tulisannya ada masih kecil ya. Oke, ini coba 17, larinya kemana? Belum cukup umur, langsung ke bawah. Coba ini. Oh, ada masih kecil. Oke, sukses nih. Diganti ini elip umur Belum cukup umur. lebih dari besar sama dengan 16. Print. Nih, masih perlu belajar. Lah, nih. If, elif, else. Mau barang is Coba di run. Indonesia bro. Ketika di input Indonesia bro. 15 apa? Itu 17, nanti larinya ke yang if, elif atau else. Elf. Elif. 17 elif. Masih ada 16 ya lupa. tuh. Mungkin tadi ditambahin lagi. Ketika umurnya itu lebih dari, ketika di input ini 24, terus ini kalian ditambahin apa seperti ini, percabangan seperti mana ya, percabangan seperti ini, persyaratan terbaru ditambahin if umur lebih dari sama dengan mungkin 24, terus print harusnya sudah bekerja. Bebas. Bekerja. Orang itu tergantung iku rakyat udah masuk. Ini nanti kalau seandainya di input Soko iku 24, harusnya ada dua kata yang mengikut. Nih, di compile. Oke. 24. Selamat datang harusnya sudah bekerja. Kalau di input 23, hasilnya enggak, ini enter deh, enter selamat datang. If nya yang selanjutnya ke bawah enggak dieksekusi. Ini if oke. Atau ini if kalian elif lagi, ini di sini ya, if elif, mungkin ini elif umurnya itu
20. Umurnya tuh 20. Nanti print harusnya masih kuliah. Nih. Ketika di input itu 20, nanti larinya kemana? Coba di compile 20. Langsung langsung lari ke yang elite. Harus sama kuliah. Boleh juga. Oke, itu juga apa? Biasanya kalian gunakan biasanya kalau logika di kalau Google Form belum pernah pakai itu ya. Seandainya kalian input itu nanti kalian isi, nanti setelah itu input kalian opsinya apa. Nanti larinya ke menu khusus sesuatu. Kalau selanjutnya menu yang lain. Itu buat menghandle beberapa program. Mungkin kalian pernah menemui kayak gitu. Eksekusi seperti itu dalam melakukan pemrograman. Mungkin menjalankan aplikasi, larinya ke A, terus larinya ke B, larinya ke C. Diarahkan ke A, ke B. Shopee. Ngeklik apa kok larikan ke Shopee? Ngeklik dewasai pasti. Ini loh ini. Nah ini biasanya kan kalian pada error. Kalau download aplikasi bajakan kan biasanya kalian ngeklik diarahkan ke situ sesuatu kan. Biasanya kalau mau download lewat Kalau kalian mau nggak ribet, kalian punya Telegram buat apa? Download software bisa ke sini. Error. Lah, ini. Lah ini kumpul bagi itu apa? Kalian mau cari software apa banyak di sini. Tanpa ada iklan nanti, tapi kalau terdownload otomatis nanti hati-hati laptop kalian penuh software. Ini ada Photoshop nih full dengan cracknya atau Corel. Ini Corel. Oke. Kalau Pak Heri ini yang rekam layar itu pakai Movie AV screen recorder. Mungkin kalian yang mau biasanya bikin konten ngetik tutorial itu pakai Movie screen recorder, itu downloadnya di sini. Movie screen recorder. Ketimbang tadi di Bagas kan namatan kan hilang. Movie ini Movie AV screen recorder ini ada. Kalau kalian bikin konten yang ngerekam layar yang gratis ada cracknya, maksudnya bisa crack. Kalau laptop kan belum tahu kan buat rekam layar, kalau HP udah ada bawaannya.
laptop. Ada rencana itu bikin tutorial mungkin. Sekarang di banyak itu yang banyak yang dicari itu tutorial apa. Kayak bikin konten. Seharusnya nanti kalau kalian udah ikut apa PKM-nya Pak Heri nanti apa 1 hari harus apa bikin 1 konten ya, biar apa benar-benar apa anak bisnis digital itu penuh dengan konten ya, dari YouTube dari itu diperbanyak. Oke, ditanyakan ini biasanya kalau Telegram itu sebenarnya itu dulu pernah di website banyak kumpulbagi.com, tapi situsnya itu diblok gara-gara itu kan softwarenya bajakan, jadinya diblok soalnya melanggar hak cipta. Itu cuma buat apa belajar. Nah, tapi kalau nanti kalian di perusahaan ya perusahaannya harus beli lisensi ya. Oke, ini tadi sambil dicoba tadi. Nih, kita kepoin apa Jobstreet. Oke, Jobstreet. Kita masukkan kata kuncinya apa? Python. Python. Kita cari. Lah ini ada ini Python Expert Programmer daerah Jakarta 7 juta sampai 10 juta per bulan. Tapi sayangnya ini informasi dan komunikasi harusnya itu ini. Larinya itu malah ke jurusan komputasi, tapi nanti kalau bisnis digital mungkin kalau semakin perkembangan zaman ini kan istilahnya kalian termasuk lulusan baru-baru untuk nanti jurusan bisnis digital itu. Tapi kalau bisnis itu banyak, tapi digitalnya itu masih oke. Sekitar ini ada yang ini Python developer ada sekitar 15 juta sampai 20 juta per bulan. Ini di Jogja. Nih. Tapi ditambah 1 sampai 2 tahun Python developer. Tapi ini atau relate field atau yang di relasi. Kalau relate field kalian bisa masuk. Tapi ini ada tambah banyak sih. Ini nanti juga tak kasih materi pakai nampi pandas spesi. Oke, itu cukup apa? Termeso saja. Apa? Belum ini kan belum selesai.
Sebentar. Thank you. Oke. Ini berhubung sudah 940, boleh ini dibuat apa? Nanti dibikin videonya lagi. Ini ya latihan 2. Ini di share nanti Pak. Iya, tak share. Jadi soal buat penggunaan untuk menentukan kategori nilai siswa, nilai Ini kalian ubah boleh, nanti yang penting programnya itu jalan. Elsenya nanti tulisannya apa Pak? Else-nya oh coba iki ali ya sama, nggak apa-apa minggu depan. Iya, Renan Pak. Pak. Ya, boleh. Dan foto-foto dia pikir kok. Coba misalnya hari raya deh. Hari raya. Elsenya apa Pak yang dalam kurungnya? Elsa, boleh kalian mau yang E ya boleh. Ya. Tapi ini soalnya ini ada kurang dari kurusnya itu, caploknya itu bukan nyaplok 60, tapi lebih dari 60. Lebih dari 60 atau apa itu, kalau misal kurang dari 60 nggak bisa lari ke E, nggak bakal bisa lari ke E. Atau nanti dibikin dimodif supaya bisa lari ke E, bagaimana? Supaya bisa lari ke E, bagaimana? oh jaga iki jarang silek kayak iki lek karo karo iso kadang ya video cilik enggak ada ini enggak masa ada nilai tak video cilik ini Eh? Bentar lagi. 6 menit lagi. If sama elif. If itu pembuka pernyataan yang pertama. Elif itu kondisional setelah if. Kalau S itu kalau di Python itu keputusan terakhir ketika mungkin keputusan terakhir A B C D ada yang sesuatu error ya tidak dibahasakan. Kalau di Excel kan harus pakai if error. Apabila kalau dibagi dengan 0 kan 0 atau habis bagi kan error. Itu if error 0 sama dengan diganti angka apa. Itu kan buat mengantisipasi seandainya ada hasil nilai yang di luar perhitungan. Kalau di Python itu mainnya else. Mungkin kalian pernah buka situs langsung larinya 404. Pak itu soalnya katanya buat seperti ini sama apa? Sebenarnya seperti ini kayak tadi. Biasa Pak pakai yang mana? Biasa Pak. Ada butuh template. Bisa pakai itu pakai itu toh. Oh, itu yang apa? Itu agak susah lagi bingung. Ya ada tapi juga spasi. Kayak gitu ya tadi. Ya sini apa? Nih. Ada
Lapak dari kan buka tapi sekarang buka semua pakai korden. Kita yang buka korden. Oke, ada yang mau ditanyakan? Di depan. Mau cari yang apa? Yang ada korden ya? Ada tutup korden semua. Biasanya kalau gacan kemarin kan aturannya itu kan jam 12 baru buka, tapi mendekati mau itu pada udah beroperasi tapi ditutupin kayak terpal. Warteg soto ditutup rawon hidroliknya separuh. Oke, kalau udah selesai, saya tutup ya perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi mungkin nanti apa? Habis lebaran. Nah, ya mohon maaf lahir batin. Ini apa? Kalian belum ada cara itu ya? Buka bersama angkatan. Sudah. Yang sama kakak kelas? Sudah. Oke. Saya enggak. Mau ikut bukber, Pak. Bukber apa mokel? Bukber siap, Pak. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tak klik semua.
Soalnya Pak Heri ini bingung apa? Ada banyak, terus masnya itu ya belum apa? Kedata. Anggar kayak 10. Ini bisa Pak pakai